Tidak lagi kalau ibu yang kamu suruh ngomong aja terus di sini, nggak akan betah, yakin. 30 menit aja ngantuk, membosankan. Ya, jadi tugasnya nanti yang lainnya berikutnya tetap harus baca. Ibu akan tanya acak, tidak hanya kelompok. Walaupun misalnya kelompok yang ditugaskan untuk mempresentasikan, mungkin hanya kebetulan dialah pada saat itu yang ditugaskan. Yang lainnya juga harus menyimak. Jangan nol sama sekali nggak pernah dibaca. Ya, ambil buku atau lihat luputnya keperawatan medikal bedah. Atau kalau yang punya bukunya sendiri itu lebih baik. Ya, yang ditugaskan kepada ibu dari penanggung jawab mata kuliah ini sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan atau belum? Izin menjawab Ibu sudah. Izin menjawab sudah, Bu. Ya, oke. Ini kelebihan. Ya, yang diminta adalah konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Materi-materi seperti ini, materinya apa namanya, bikin ngantuk, membosankan. Tapi kalau sudah belajar di keperawatan medikal bedah, untar belajar anak, maternitas jiwa, komunitas, keluarga, dan lainnya, pasti ada dulu konsep dan perspektifnya di awal. Sebagai pembuka, kira-kira kemana arahnya? Kalau dilihat dari gambaran ini adalah gambaran, kalau dilihat orangnya masih pakai masker, pasiennya pun pakai masker, kondisi bajunya juga seperti apa. Kalau dilihat ini adalah perawatan di masa saat ini. Ya, saat ini ya kalau dulu sebelum 2020 mungkin tidak selalu ya pakai masker ya. Kalau sekarang masker itu jadi bagian dari passion. Ya, kalau kalian mungkin sekarang nggak pakai masker karena berada di dalam rumah, di dalam kamarnya. Beda dengan ibu yang memang ada posisinya adalah saat ini di kantor. Ya, ya, kita lihat sekilas. Ini adalah materi yang diinginkan, yang ditugaskan. Definisi keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat medikal bedah, lingkup keperawatan medikal bedah, komponen keperawatan medikal bedah. Kita lihat sedikit, sejak namanya dikenal penyakit yang menimbulkan masalah kesehatan, keperawatan medikal bedah ini merupakan kondisi. Kalau tadi disebutkan bahwa dia mempelajari dasar, salah. Karena yang dasar-dasar sudah dipelajari di keperawatan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasarnya ada di sana. Seperti sebelumnya kalian belajar personal hygiene, pemeriksaan fisik ya secara umum ya. Kalau nanti per sistem ada lagi. Ya, jadi di keperawatan medikal bedah ini membahasnya per sistem tubuh. Kalau dilihat keseluruhannya sistem tubuh itu ada 11. Tapi nggak mungkin dibahas di satu tempat. Satu semester di satu KMB. Makanya dibagi dua. Yang membedakan itu KMB 1 dan KMB 2 bedanya apa? Bukan lanjutan, tapi sistem. Boleh nggak sebelum lulus KMB 1 lanjut KMB 2? Boleh, karena yang membedakan hanya sistem, bukan syarat. Tapi boleh nggak kalau belum lulus KMB 1 masuk KMB 3 ke klinik ya? Itu yang nggak bisa. Jadi lulus dulu teori dan praktikum, baru bisa masuk ke klinik. Begitu juga mata kuliah yang lain. Teori dan praktikumnya lulus dulu, kalau di masyarakat baru bisa masuk ke lapangan. Ya, kalau dulu ini perawatan tuh udah lama nih mengembangkan keperawatan medikal bedah ini. Ya, dan memang tertarik itu kalau kalian kerjanya di rumah sakit, areanya yang banyak apa? Medikal bedah. Kalau keperawatan dasar ada di semua tempat. Ya, kalau misalnya kita mengurus praktek mahasiswa, kalau medikal bedah, kalau satu kelas mungkin bisa praktek di satu rumah sakit. Tapi kalau untuk maternitas, anak, jiwa, dan lain untuk rumah sakit satu, itu biasanya nggak cukup. Pasti pakai ada puskesmas untuk mendapatkan capaian yang lain. Nah, itu berarti untuk keperawatan medikal bedah memang banyak areanya. Nanti akan kita lihat di mana saja areanya untuk keperawatan medikal bedah ini. Ya, ya dia merupakan kekhususan sampai kekhususan kesehatan pasien dewasa. Ya, tadi temannya sudah menyampaikan yang kita rawat hanya pasien dewasa. Yang dia juga merupakan yang sengaja Ibu merahkan, ya, dia terkelompok terbesar dari profesional pada praktisi. Ya, kalau lihat satu rumah sakit, klinik, misalnya poliklinik,
Yang paling besar siapa yang kerja di sana? Pasti perawat. Ya, keperawatan bedah, medical bedah ini bedah ini bagian dari keperawatan medical bedah dan diperlukan keterampilan yang spesifik. Kalian sudah belajar keperawatan dasar 1, sudah ada keterampilannya. Misalnya kalian belajar waktu itu cairan, ibu yang masuk cairan ya. Belajar menghitung tetesan infus, monitor, menghitung intake dan output, ya. Tapi pada saat itu mungkin ibu hanya melihat, mencontohkan ya, apa namanya, ini loh aboketnya untuk pasang infus, ukuran-ukurannya, terus selangnya juga ibu sampilkan. Oh, ini kelas 2A, kalau nggak salah kemarin ibu ngajarnya yang 1B. Yang B ya, itu sampai praktikum. Ya, ibu perlihatkan aboketnya yang berwarna-warni, selang-selang infusnya yang ada yang ukurannya yang makro, yang ada saringannya, yang ada blood set-nya, ada yang mikro. Tapi pada saat itu tidak diajarkan memasang. Tapi di KMB ini keterampilan spesifiknya adalah sampai pasang. Bisa kemarin belajar ngasih makan lewat selang masuk gastrik tube. Dulu nggak belajar pasang selangnya, sekarang pasang. Ya, saat memasang alat-alat tersebut, misalnya pasang kateter juga. Kalau kemarin kan pasangnya kateternya kondom. Kalau sekarang Foley kateter, ya, dia perlu keterampilan spesifik. Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan tindakan. Contohnya, kalau pasang infus, begitu ditusukkan harus diapain dulu? Melakukan aspirasi namanya. Sudah yakin belum ada di pembuluh darah. Memberikan obat juga sama. Misalnya mau pasang selang NGT, harus gimana prinsipnya? Prinsip yang terpenting misalnya dia harus diukur dulu. Namanya mau pasang. Jadi nggak boleh dikira-kira. Contoh misalnya, oh Winda orangnya tinggi. Oh Salsabila orangnya pendek. Kira-kira segini aja deh batasnya masukin selangnya, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus diukur. Itu adalah prinsip-prinsip keterampilan spesifik. Ya, sudah tahu misalnya prinsip steril dan tidak steril, ya sudah belajar cuci tangan. Nah itu adalah hal-hal prinsip yang akan dipelajari di keperawatan medikal bedah nantinya. Ya kalau dulu, nah ini istilah perawat praktisi ya. Dulu sering orang yang nggak menjalankan pendidikan menyebutnya dia sebagai perawat praktisi, itu salah. Perawat praktisi adalah kalian kalau sudah kerja lulus sarjana, lulus profesi, kerja di rumah sakit, baru itu namanya praktisi. Atau membuka praktek sendiri, baru namanya praktisi. Ya, tapi kalau kalian hanya mengikuti kursus, ya tidak mengalami pendidikan formal di keperawatan, itu bukan praktisi. Tapi kalau kalian saat ini nanti setelah lulus, saya tertarik nih di kardiovaskuler. Saya mau ikut latihan interpretasi EKG yang sederhana, yang dasar. Saya mau ikut yang lanjutan. Nanti jadi perawat praktisi di bidang kardiovaskuler. Ya, karena nggak semua tidak bisa kita kuasai satu persatu. Gitu. Ya, ini sejarah tidak usah Ibu bahas, ya. Bisa dibaca kalau sejarah ya. Perawat medikal bedah ini merawat pasien dewasa. Ya, tadi sudah dari 3 orang, ada yang menyebutkan yang terakhir dia pasien dewasa. Di mana tatanannya? Bisa rawat inap, bisa di klinik, rawat jalan, di home health care, nursing home, pusat layanan kesehatan darurat, klinik bedah, atau di level universitas atau di pendidikan. Itu area kerja dari perawat dewasa atau perawat medikal bedah. Ya, jadi sudah ada level-level kerjanya ada di mana, ya. Dan ini adalah hal yang harusnya berkesinambungan. Ya, gimana pun itu perawat itu kan garda terdepan. Kalian masuk ke IGD aja nih misalnya contohnya. Pada saat baru dilihat harus dimasukkan ke nomor berapa-berapa, itu udah terlihat itu. Udah pasti perawat di depan.
Ya, dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat medikal bedah, tetap harus berpegangan pada proses keperawatan. Ya, melaksanakan pengkajian, asuhan tindakan, pengobatan ini dengan kolaborasi sampai ke pendokumentasian. Kalau kalian lihat di buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, ya, kalau yang diagnosanya bisa lihat di SDKI, tujuan dan evaluasinya lihat di Learning Outcome, SLKI. Kalau untuk intervensi, kalian lihat di SIKI. Di situ ada namanya pembagian tindakan keperawatan, ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi. Disitulah beda-beda tindakan yang kalian lakukan. Mana yang observasi, mana terapeutik, mana edukasi, mana kolaborasi. Kolaborasi yang jelas ya, sudah ya. Kolaborasi tentunya apa? Kolaborasinya kan dengan profesi lain. Ya. Nanti jangan sampai pada saat turun praktek pasiennya ngomongnya gini, Bu, pasien saya bingung menentukan masalah pasiennya udah nggak ada masalah apa-apa. Kalau dia nggak punya masalah, buat apa dia dirawat di rumah sakit? Setuju nggak? Banyak loh yang mau antri masuk ke ruangan. Ya, jangan hanya pikirannya hanya apa tindakan yang dilakukan. Oh, dia nggak disuntik, berarti nggak usah minum obat, dia bisa sendiri. Ya, jangan fokusnya hanya biasanya kita fokusnya ke kolaborasi. Seringkali melupakan yang terapeutik dan edukasi. Padahal dia cemas, dia mau pulang, ada rasa takut dan lain sebagainya. Mohon yang itu yang ya, karena peran perawat juga ada di sana. Perawat medikal bedah ini rangkaian keterampilannya sangat luas. Dari menerima pasien sampai memulangkan di set training, ya. Ini ilmu yang kalian pelajari, kalau dokumentasi mungkin saat ini didapatkan, kalau belajar proses keperawatan sudah sebelumnya, inilah yang akan pelajaran proses keperawatan itu adalah diterapkan di sini nanti. Pengkajian apa yang harus dilakukan pada saat yang diagnosa apa, intervensi apa, implementasi apa, evaluasi apa. Ya. Perawat medikal bedah ini selain mendidik klien atau pasien, juga hubungannya dengan keluarga, sejawat, dan profesi kesehatan yang lain. Tidak bisa dipungkiri, kalau dulu tuh sebelum pandemi kita ada IPE, Interprofessional Education, pembelajarannya bergabung dengan Poltekkes, ada jurusan ada 4. Ada perawat, ada bidan, fisioterapi, dan TLM. Jadi ada kelas bareng, waktu itu masih uji coba, memecahkan suatu kasus, ya, di mana peran perawat, di mana peran bidan, di mana peran fisio, di mana peran TLM, dari kasus yang memang diberikan. Ya, di sini tidak ada yang terhebat, tidak perawat yang terhebat, bukan kebidanan yang terhebat, atau bukan fisio yang terhebat, atau bukan TLM, tapi mencapai derajat kesehatan optimal dari pasien, semua punya peran dengan porsinya masing-masing. Ya, itu yang harus ditekankan. Ini cukup baik pembelajaran seperti ini karena apa? Karena saat kalian praktek dan juga nanti bekerja di rumah sakit, yang dihadapi kan bukan hanya perawat. Kaitannya dengan gizi, kaitannya dengan apotik tentang obat. Ya, ya kita mungkin ilmu farmakologinya nggak akan seutuh orang farmasi. Ya, pasiennya mau pulang, dietnya gimana? Kita kolaborasi dengan gizi, biar gizi yang memberikan penjelasan, jangan kita asal-asal tahu. Yang namanya dikatakan gula setengah sendok itu yang mana? Gula sekian itu yang mana? Nanti orang gizi itu pasti membawakan contoh apa yang diminta. Ya, kita juga sebagai advokat pasien. Ya, jangan lupa pada saat belajar etika, mempelajari prinsip-prinsip etik, ada autonomi, beneficent, fidelity, justice, malefficient.
itu juga masuk. Ya, seringkali pada saat praktek dihadapkan, misalnya suatu pasien dia ada diagnosa yang cukup berat, kata keluarga jangan disampaikan. Sementara pasien ini pasien dewasa, dia punya hak loh, otonomi loh, ya. Atau dia akan membuat keputusan dilakukan sesuatu, keluarganya nggak setuju, atau keluarganya mau, pasiennya nggak mau. Ya di sini gimana pun perawat itu berperan sebagai advokatnya si pasien. Ya, dia jadi advokat. Ya, mohon tidak dilupakan materi yang memang sudah dipelajari di etika, etika keperawatan dan hukum kesehatan. Karena saat erat kaitannya. Ya, perawat medikal bedah juga bisa mengikuti atau lanjutkan pendidikan lebih tinggi dan praktek ya sebagai perawat spesialis klinik atau sebagai perawat praksisioner dan juga sebagai peneliti. Kalau seperti ibu karena di pendidikan, jalannya sudah harusnya yang dilaksanakan adalah Tridharma perguruan tinggi. Ngajar apa yang dilakukan seperti sekarang, mungkin tidak akan penuh, full, ya. Ibu juga melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mana yang paling penting? Tidak ada yang paling penting, semua penting karena adalah rangkaian. Ada suatu fenomena, ibu teliti, hasil penelitiannya nanti kalau berguna disampaikan ke pendidikan, disampaikan ke mahasiswa, ya. Setelah itu kalau sudah bagus, ya tidak digunakan hanya sendiri. Ada lagi contoh hasil penelitian ini bisa digunakan untuk masyarakat melalui pengabdian ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat. Ya. Jadi bermanfaat untuk orang banyak, tidak hanya sekitar atau misalnya pengabdian masyarakatnya kepada pasien yang dirawat di rumah sakit itu juga boleh. Ya. Nah, ini sejarah, nggak usah ya, lanjutkan saja. Konsep keperawatan medikal bedah, perawat memenuhi kebutuhan pasien dengan melakukan ASKEP bagaimanapun ini. Jadi di buku Medical Clinical Nursing nanti ada pakai ASKEP, ya. Nanti pendekatan proses yang bertujuan pasien itu memperoleh kenyamanan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, ya. Kalau bisa nih, kalau pasien dirawat itu bukan upaya preventif sebenarnya tuh, dia sudah kuratif ya. Bisa preventif misalnya pasien yang dirawat yang tirah baring terlalu lama, preventifnya ada pada bagian jangan sampai pasiennya terjadi dekubitus, itu namanya preventif. Ya, kalau deteksi misalnya pasiennya tensinya tinggi terus, kita deteksi supaya jangan sampai terjadi stroke. Ya, mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit yang lain itu juga penting. Ya, yang terpenting adalah mengupayakan kepulihan sampai seoptimal mungkin. Yang terakhir, kita juga persiapan menghadapi kematian secara bermartabat. Artinya apa? Pasien-pasien pada tahapan end state, ya, atau memang dia sudah dipulangkan karena kondisinya pengobatannya dengan paliatif, kita harus yang mempersiapkan keluarga beserta pasien untuk menjalankan ini, sehingga katanya end of life-nya, akhir dari kehidupannya itu indah. Kalau memang bisa dipersiapkan dari awal. Indah dalam arti apa? Untuk pasien dan juga untuk keluarga tentunya. Keluarga yang akan kehilangan. Ya. Nah, jenjang pendidikan keperawatan yang diakui saat ini dari D3, kalian ada di program ini, sarjana dan nurse. Ini tidak boleh diputus, tidak boleh kalian selesai tahap sarjana, karena tidak ada pengakuan nanti. Ya, kalau kuliahnya di universitas atau sekolah tinggi, namanya menjalankannya sarjana tahap akademik. Kalau di Poltekkes, di Politeknik, sarjana terapan. Profesinya sama-sama nurse. Lebih hebat mana? Yang sarjana terapan atau akademik sama hebatnya. Karena ujungnya nanti harus adalah nurse. Ya,
Hanya beda di jalannya. Mungkin kalau di akademik, dia tidak banyak untuk turun praktek. Kalau terapan banyak turun praktek. Tapi tetap harus melanjutkan ke profesi nurse. Dan ujung akhirnya dinyatakan lulus, sudah lulus ujian kompetensi profesi nurse, lulus, ya kerjanya nanti sama nggak? Sama. Ya, posisi kita di Prodi Sarjana Terapan dan Profesi Nurse saat ini sudah cukup aman untuk kalian lulus nanti. Akreditasi kita untuk kedua program studi unggul. Ya, tidak mudah mencapai ini. Bukan karena Ibu Putu, bukan karena Ibu Pramita, bukan karena 1-2 mahasiswa, tapi adalah kerjasama dari semua pihak. Baik itu mahasiswa, alumni, stakeholder, atau pengguna lulusan, sivitas akademika semuanya, termasuk seluruh mahasiswa, itu yang berperan. Ya, jadi program sarjana ini jangan nanti diputus, harus lanjut sampai profesi nurse. Karena kalau tidak selesai, sayang-sayang sekolahnya. Cukup berat memang ya menjalankan profesi 36 SKS dalam waktu 1 tahun. Ya, meleng dikit ketinggalan nanti. Kalau kondisi sekarang meleng dikit, gampang sakit, ya nggak bisa praktek, nanti nggak bisa lulus. Ya, ini untuk pendidikan spesialis. Nanti kalian akan lanjut nih. Ya, spesialisnya boleh kalau mau tertariknya di KMB atau misalnya di maternitas atau di bagian yang mana. Sekarang sudah ada lagi tambahan yang onkologi untuk keganasan. Ya, ini peran perawat medikal bedah. Dia bisa mencapai spesialisasinya dalam lingkup, misalnya saya perawat ini kardiovaskuler, saya perawat di ortopedi, saya perawat ahlinya di neurologi. Kita bisa menjadi ahli di suatu bidang kalau sudah dipelajari secara lama, cukup lama. Dalam arti saya sudah lama pengalaman di sini. Saya juga menambahkan pendidikan informal, ikut kursus-kursus, ikut pelatihan, ikut workshop atau seminar dan lainnya di bidang ortopedi misalnya, atau di bidang kardiovaskuler. Nah, itu akan lebih baik. Ya, dalam melaksanakan perannya, peran perawat medikal bedah ini, ada baiknya juga membaca hasil-hasil penelitian yang disampaikan di jurnal. Ya, mana tahu kalau buku kan terbitnya agak lebih lama ya. Mungkin 5 tahun aja revisi sudah termasuk cepat, tapi kalau hasil penelitian kan cepat. Contohnya misalnya pasiennya kalau sesek, nggak boleh tidurnya terlentang, tambah sesak. Kenapa? Baiknya dikasih posisi misalnya semipolar atau kasih miring. Kenapa? Lebih nyaman. Oke, memang lebih nyaman. Tapi jawaban yang lebih tepat adalah pada saat posisi tersebut bagaimana anatomi, fisiologi sistem pernapasannya, paru-paru terutama. Ya, atau diminta untuk latihan napas dalam, inhale, exhale, dan sebagainya. Ya, itu kita lihat bagaimana pengembangan parunya pada saat kondisi seperti itu. Nah, itu menjadi perhatian. Ya, jangan menyebutkan nanti kenapa harus diberikan posisi seperti itu supaya lebih nyaman. Itu bukan jawaban. Ya, untuk batasan usia pasien yang dirawat di keperawatan medikal bedah itu startnya mulai 18. Ada buku yang menyampaikan sampai 100 tahun, tapi kondisi sekarang rumah sakit banyak yang sudah memiliki area perawatan untuk pasien geriatri, untuk pasien lansia. KMB dengan pesawat penyakit degeneratif itu dirawat di geriatri. Ya, jadi banyak yang sudah punya ruang geriatri seperti contohnya RSCM sudah ada, SUD Bekasi ya. Oh ya, mungkin yang terkini mungkin yang kalian dengar namanya mungkin bukan rumah sakit lagi ya kata kalau DKI ya. Tapi rumah apa? Rumah sehat ya katanya ya. Rumah sehat ya. Ya apapun itu ya memang kalau misalnya kalau ya kita ambil positifnya. Rumah sehat berarti kalau sudah membacanya sehat kan hati nggak jadi sakit. Apa namanya positif aura positifnya ada. Kecuali perginya kemana, dirawatnya di mana? Di rumah sakit udah pasti sakit. Kalau rumah sehat kan tujuannya kita supaya sehat. Mungkin itu kali apa namanya pengubahan nomenklatur dari nama rumah sakit. Wacana yang saat ini sedang beredar. Ya, khususnya ini masih khusus area untuk Jakarta ya. Kalau Bekasi belum. Ya.
Jadi itu batasan pasien. Nah, kalau kalian misalnya dirawat, mudah-mudahan tidak ya, masuknya sudah ke area KMB, bukan lagi di anak. Kenapa Ibu tekankan ini? Pada saat nanti kalian praktek, dapat pasien umur 15 tahun, badannya besar kok Bu. Udah kayak orang dewasa, nggak itu yang dipakai. Ya, dalam kehidupan manusia kan ada tumbuh kembang. Tumbuh secara kuantitatif, kembang secara kualitatif. Tumbuh kembang setiap tahapan usia itu tentunya berbeda. Antara bayi, anak-anak, bayi, toddler, anak-anak, misalnya remaja, orang dewasa tuh beda. Cara mengkajinya pun beda. Makanya cara pada saat diminta ya memilih pasien, cari yang usianya 18 tahun ke atas. Ya, jangan nyari yang di bawahnya. Kalau biasanya harusnya kalau yang di bawah 8 tahun itu rawatnya bukan di ruang penyakit dewasa, harusnya di ruang rawat anak. Ya. Oke, ini berikut adalah profil atau peran perawat medikal bedah untuk lulusan pendidikan profesi nurse ya. Nanti perannya sebagai care provider, memberikan asuhan keperawatan, sebagai komunikator, memberikan kemampuan kalian berinteraksi, sebagai community leader ya, memberdayakan masyarakat, sebagai pendidik ya, juga sebagai manajer dan leader. Yang terakhir kalian juga bisa berperan, kita sudah berperan sebagai researcher, sebagai peneliti. Justru dengan praktek sebagai perawat praktisi akan banyak menemukan fenomena yang ada di lapangan yang akan makin menarik diteliti. Ya, penelitian ini untuk apa? Kembali lagi nanti untuk digunakan oleh masyarakat sama. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini beberapa setting praktek dari perawat medikal bedah. Nanti prakteknya di rumah sakit, dirawat inap, atau di komunitas. Kebetulan untuk KMB, untuk di perkuliahan, kita nggak ada prakteknya ke komunitas. Nanti pada saat kerja nih maksudnya kan ada perawat yang kerjanya di puskesmas. Ya. Di rumah sakit pun dibagi-bagi, ada di unit perawatan critical care unit, ada di intermediate, ya. Ya critical ini pasiennya kritis, intermediate lebih ringan lagi dari intermediate critical, dan juga yang perlu perawatan lama. Ya, penyakit yang perlu perawatan lama bisa. Ya. Selanjutnya, nah sebentar ya. Sebentar ya, Ibu ada yang mau di itu dulu. Ya, ini adalah area-area kerjanya. Ya, kita lihat satu persatu. Untuk area critical care unit, ya, ruang bedah, ya, ruang operasi, ya, medical intensive care unit, shock trauma, ya, di ruang neuro, emergensi, ruang operasi, ya, atau di ruang intensif. Dan biasanya perawat di sini untuk rasionya satu perawat bisa pegang 2 pasien. Atau kalau pasien saat sedang kritis, satu pasien bisa dipegang oleh satu perawat, tergantung dari kondisi pasien. Ya,
Misalnya, apakah kebutuhan pasiennya ini dia sepenuhnya dipenuhi kebutuhannya oleh perawat, atau sebagian atau parsial, atau perawat hanya tinggal mengingatkan, pasien bisa melakukan secara mandiri. Ya ini tentunya nggak dikritikal. Kalau yang seutuhnya perlu monitor, pasiennya pakai obatnya banyak, selangnya banyak, alatnya banyak, mungkin 1:1. Ini pasien di critical care. Ya. Nah, intermediate ini mungkin bisa di tingkat ketergantungannya lebih rendah dibanding dengan pasien di critical. Pasien masuk IGD, dia mau menunggu ke ruang rawat karena kondisinya sudah tidak gawat darurat, tapi dia bisa masih perlu monitoring, bisa diletakkan dulu di intermediate, baru nanti ke ruang rawat biasa. Ya, selanjutnya perawat harus mampu dengan beradaptasi dengan berbagai variasi tipe kasus. Ya, harus mampu mengkaji pasien secara akurat, ya. Dan tindakan apa yang harus dilakukan? Karena yang paling banyak waktunya bersama pasien itu adalah perawat. Ya, tapi bukan seutuhnya perawat. Nanti harus kolaborasi, ada dokter, ada gizi, fisioterapi, TLM, ya, analis kesehatan kalau dulu namanya, ya. Terus bagian apotek, di apoteker, nah itu harus direncanakan. Seharusnya kita sebagai perawat dari pasien masuk, kita sudah bisa merencanakan sampai dia pulang, sampai melakukan discharge planning. Makanya kan dalam pengkajian ada di membuat diagnosa, membuat intervensi, kan ada tujuan, kriteria hasil, baru melaksanakan intervensi, direncanakan, implementasi, sampai evaluasi. Evaluasi ini sebelum pasien pulang, kita menilai tujuan dan kriteria. Ya, jadi masing-masing pasien, misalnya contoh masalahnya nutrisi. Ya, satu pasien dengan pasien yang lain itu dengan diagnosa yang sama belum tentu tujuan dan kriterianya waktunya sama. Pada saat belajar proses keperawatan kan tujuan itu harus SMART. Harus spesifik, measurable, ya, applicable, delineable, time, T-nya terakhir waktu. Harus bisa diukur waktunya. Contohnya apa? Misalnya satu pasien berat badannya turun nih. Ya, yang kita harapkan mungkin pasiennya Winda berharapnya dalam 5 kali 24 jam tidak terjadi penurunan berat badan. Tapi pada pasien Sania masih diharapkan dalam 5 kali 24 jam naiknya berat badannya naik 1,5 atau 1 kilogram. Mungkin pasiennya sama penyakitnya, tapi kan klinis pasien dan lain-lainnya bisa berbeda. Itu yang bisa membedakan. Ya, di sini kita harus mampu secara akurat, ya, menentukan tindakan sampai discharge planning. Ini long term, ini pasien penyakit kronik, pasien endokrin, pasien DM, diabetes mellitus, kardiovaskuler, pasien hipertensi, gagal jantung, ya, itu memerlukan perawatan yang lama, ya, dan tidak bisa diputus obatnya sewaktu-waktu. Pasien hipertensi sampai terjadi gagal jantung, lagi tensinya lagi turun, boleh nggak berhenti minum obatnya? Nggak boleh. Ya, semua diatur. Begitu juga pasien dengan diabetes. Gula darahnya udah nggak tinggi, udah bagus, itu karena obat. Boleh nggak diputus? Tidak bisa. Ya, harus secara bertahap. Ya, karena kalau misalnya sampai terjadi komplikasi akan lebih berat lagi. Ya, ya itu area-areanya. Nah, ini dalam melakukan tindakan atau asuhan keperawatan kita tidak lepas dari ini. Sampai ke evaluasi yang Ibu sampaikan tadi. Dari evaluasi naiknya kemana? Dilihat implementasinya. Tapi untuk menilai namanya evaluasi, tentunya menilainya dari hasil tujuan, hasil analisis tadi. Di analisis ini letaknya adalah diagnosa tadi di sana. Dari data pengkajian, kan banyak datanya. Lakukan analisis data, ketemulah masalah dan etiologi, ketemu diagnosa keperawatan, nanti menentukan perencanaan. Di situ ada tujuan, ada kriteria hasil yang banyak, bukunya SLKI kalau menentukan diagnosa, SDKI. Pada saat membuat perencanaan, bukunya SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di sana ada observasi,
ada terapeutik, ada edukasi dan kolaborasi. Ya, ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diputus sampai pasien pulang. Seharusnya pada saat pasien pulang dari perawat medikal bedah menyerahkan di komunitas nih kalau sudah sistem kita udah bagus, dipantau dari pihak dari puskesmasnya masing-masing. Ya, kalau udah bagus misalnya seperti ini, nggak akan banyak pasien di rumah sakit. Ya, sekarang aja sebenarnya sudah lebih ini ya. Kalau misalnya sakitnya apa, dirawatnya di rumah sakit tipe yang apa, gitu. Ya, nah ini beberapa teori yang seringkali diaplikasikan pada pelaksanaan asuhan keperawatan, ya. Orem, King, kalian biasanya ini di KDK sudah sempat dibahas sedikit. Maslow, kebutuhan dasar manusia, Henderson, 14 kebutuhan Henderson. Ini yang teori-teori yang bisa digunakan dan ini disesuaikan dengan kondisi pasien. King itu aksi reaksi. Kalau pasiennya melakukan kondisinya apa, reaksinya harus apa. Tergantung pasiennya. Kalau Roy adaptasi. Teorinya tentang adaptasi. Semua tubuh kita tuh beradaptasi. Gitu. Ya. Nah, ini untuk KMB saat ini ya, manajemen kasus ya, yang diharapkan ke depannya bisa seperti ini. Ada menetapkan pohon keilmuan KMB, ada pohon riset KMB, ada menempatkan spesialisasi KMB itu sebagai spesialis dasar, mengembangkan kolegium, organisasi, spesialisasi KMB, sehingga kalau ini terangkum, fenomena yang ada di lapangan, fenomena pasien yang dirawat, fenomena ini diteliti, nanti hasil penelitiannya juga bisa berkolaborasi perawat dengan praktisi yang di lapangan, preseptor kalau pembimbing kalian di lapangan namanya, hasilnya juga bisa digunakan kembali lagi ke lapangan. Jadi evidence based. Jadi kalau misalnya nanti, kalau dulu kalau orang sesek, naikin dikit tidurnya, pakai bantalnya naikin. Mungkin sekarang bukan lagi posisinya semipolar atau polar, mungkin sudah miring atau yang lainnya. Gitu. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan selanjutnya yang ditugaskan kepada Ibu tentang konsep kardiovaskuler, Ibu minta semua membaca konsepnya, walaupun sudah ada kelompok yang ditugaskan, sehingga pada saat kelompok mempresentasikan yang lainnya nggak bengong. Sudah pernah membaca dan akan lebih baik lagi kalau bisa menanggapi. Ini adalah merdeka belajar. Itu adalah contoh dari merdeka belajar. Jadi tidak hanya menerima apa yang disampaikan oleh kelompok, tapi bisa memberikan tanggapan. Ya, atau juga, tapi jangan juga sampai menjatuhkan. Salah kamu yang dipresentasikan. Harusnya benar seperti ini, enggak juga seperti itu. Gitu. Baik, ini hanya konsep, ya peran supaya kalian tahu batasannya, supaya nanti pada saat praktek nggak salah. Ya, supaya ada bayangan bahwa perawat medical bedah itu seperti apa sih, ruang lingkupnya seperti apa sih, areanya di mana kerjanya. Itu yang kita bahas tadi. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya Elsa. saya Elsa Kumalasari, Bu. Izin bertanya, apa yang membedakan KMB ini dengan pelayanan keperawatan lain, Bu? Lalu mengapa KMB ini tadi hanya difokuskan pada pasien dewasa saja? Seperti itu, Bu. Oke. Apa yang membedakan KMB dengan area keperawatan lain? Kan udah jelas ya, keperawatan medikal bedah. Kasus-kasus yang dibahasnya adalah medikal dan bedah. Apa yang membedakan? Kalau membedakan dengan anak, tadi yang membedakan dari rentang usianya. Kalau di bawah 18 tahun itu sudah anak punya ranah. Tapi nanti kalau lansia, itu sudah keperawatan gerontik karena sudah berkembang saat ini. Ya, yang membedakan apa pada saat kita melakukan tentunya dari asesmennya, mengkajinya juga beda. Ya, di mana Bu saya bisa lihat di buku Medical Surgical Nursing itu ada bagian asesmen, misalnya seorang pasien dengan masalah kardiovaskuler apa saja yang dikaji, pasien dengan masalah pernapasan apa saja yang dikaji, pasien pencernaan apa saja yang dikaji di situ juga sudah ada. Ya, jadi kalian bisa membedakan itu dari sana. Tadi apa yang membedakan KMB dengan keperawatan lain? Itu ya, betul ya? Iya, Terus betul. satu lagi, apalagi Elsa, satu Ya, lagi. mengapa hanya diterapkan pada pasien dewasa saja, Ibu? Mengapa diterapkan hanya pada pasien dewasa? Yaitu karena sudah ada pembagiannya.
Mungkin kalau zaman dulu hanya ada perawatnya, kan yang Ibu sampaikan sejarahnya ada medical, bedah, dan obstetrik. Kalau sekarang sudah dibuatkan pembagiannya. Kalau dulu mungkin dari 18 tahun ke atas semua area KMB. Kalau sekarang kan sudah ada batasan, nanti ada areanya keperawatan gerontik atau lansia. Karena apa? Pendekatan atau assessment yang dilakukan tentunya berbeda. Karena apa? Masing-masing tahapan tumbuh kembang manusia ini punya kespesifikan sendiri. Kalau udah lansia, anatominya apa beda dengan yang lain? Anatomi tubuh tetap aja sama. Tapi kan fungsinya, faalnya yang berbeda. Fungsi kerja, mungkin fungsi kerja jantung pada anak-anak dan dewasa dan orang tua sama nggak? Kalau kita lihat aliran darah besar, aliran darah kecil, itu alirannya sama. Tapi fungsinya bagaimana? Kalau orang udah dengan ada sakit, ada penyumbatan, nanti kan ada banyak hal atau faktor lain yang terpengaruh. Gitu ya, itu ya Elsa ya yang membedakan. Apa membedakan dengan maternitas khusus pada ada lagi areanya ya. Pasti di awal nanti belajar maternitas diajarkan juga tentang ruang lingkupnya, tren dan isunya apa ya. Pada saat anak juga pasti ditekankan itu dulu. Jadi pada saat belajar di awal sudah ditekankan, jadi udah tahu di area. Ada lagi Elsa? Sudah cukup Ibu, terima Ya, kasih ada Ibu. lagi yang lainnya? Yang masih ada keraguan? Kenapa ini naik? Ada lagi? Ya, Ibu minta mungkin sisa waktunya kalian gunakan download buku Medical Surgical Nursing. Ya, itu buku yang kalian gunakan. Ya, kalau mau mencari tambahan dari jurnal-jurnal, silakan. Yang tidak Ibu sarankan adalah kalian mengambil dari makalah orang, terus melakukan di copy paste begitu saja. Ya, kalau dengan Ibu tidak usah kalian membuat makalah banyak-banyak tapi tidak tahu isinya. Ibu malas juga bacanya. Kalau kalian mau menuliskan dalam bentuk pathway, bentuk kamu tulis di tangan, kamu scan, nanti itu yang ditampilkan, buat Ibu itu tidak masalah. Ya, kalau kalian mau tulis tangan atau mau diketik terus susah Bu mengetiknya pakai panah-panah, itu akan lebih baik daripada kalian hanya mengkopas, yang penting makalah saya selesai. Karena masalah akan timbul di belakang pada saat kalian melakukan tugas akhir. Ya, pada saat melakukan tugas akhir, dicek Turnitin, plagiarismenya di atas 50%. Itu yang susah. Jadi biasakanlah dari sekarang. Ya, karena apa? Alur pikirnya jadi sudah terbentuk kalau sudah membiasakan seperti itu. Ya, paling tidak ada satu buku wajib yang kalian miliki untuk satu mata kuliah. Ya, oke. Ada lagi? Apa yang belajar tentang proses keperawatan, dokumentasi keperawatan, ini akan dipakai di keperawatan medikal bedah. Keperawatan dasar juga sama. Ya, ada lagi? Sisa waktu, ya, sebelum dosen yang berikutnya masuk, kalian silakan download. Ya, download. Ya, kalau kalian ada uang jajannya lebih, ya, rezekinya bisa buat beli buku. Kalau Ibu dulu sukanya baca buku. Bukunya yang dibaca. Kalau dulu kan belum ada HP-HP canggih kayak sekarang. Kalau sekarang Ibu rasa kalian udah nggak mau lagi ngeprint enak kan langsung baca di HP ya, sambil tiduran ya sampai ketiduran, HP-nya yang nonton kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang hadir 41 ya. Tadi siapa sih pennya? 41 yang hadir berarti yang tidak masuk 44 40 yang tidak masuk 3 orang. Siapa Izin ini yang nggak masuk? Ibu. Ah? Sebelumnya tadi pas Ibu mau share screen sempat udah full, cuman kemungkinan ada yang keluar masuk Ibu karena Yang jaringan. keluar masuk, oke. Kalau misalnya keluar masuk karena masalah jaringan, kalau kondisinya misalnya harus ditutup videonya, sampaikan aja di chat. Ya, tapi jangan membuat-buat, jangan setiap kuliah sama masalahnya. Nggak mungkin lah masalahnya akan sama sepanjang hari. Suatu hari mungkin iya, apakah besok juga sama? Ya jangan.
Ya, sampaikan saja kalau misalnya keluar masuk, Bu, saya jaringan di rumah saya kurang bagus, jadi saya tutup video. Ya, Ibu pun punya masalah seperti itu, tapi biasanya akan dicoba sampai kalau memang lebih lagi stabil, kita buka videonya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk dijadwalkan Ibu di pertemuan keempat, silakan. Ya, Ibu nggak mau nanyanya hanya ke kelompok. Ibu akan tanya semua. Karena materi harus dikuasai oleh semua, bukan satu kelompok. Ingat, SKS-nya besar KMB ini, nggak boleh main-main. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Silakan lanjutkan apa yang ditugaskan. Ya, paling tidak kalian sudah punya e-book-nya untuk KMB. Paling tidak kalian lihat apa sih yang dibaca. Misalnya membaca tentang sistem kardiovaskuler. Apa isinya? Paling nggak tahulah di situ isinya apa. Ya, kalau mau ambilnya yang buku bahasa Inggris itu lebih baik, kayak kita translate sendiri. Kalau yang bahasa Indonesia kadang-kadang terjemahan malah lebih sulit untuk diartikan. Apapun itu, yang penting buku sumbernya sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Selamat sore. Mohon Ibu izin live ya. Baik Ibu, Ya. terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu.